Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Kali ini kita nggak ada speaker atau narasumber buat diwawancara ini. Karena di episode hari ini speakernya itu gue sendiri. Ya mungkin sambil lo kenal atau dengar-dengar cerita gue sih. Oke, kenalin kembali. Nama gue Aldi Syaputra. Lo semua bisa panggil gue Aldi. Gue sekarang kuliah di jurusan Teknik Sipil di UPN Veteran Jawa Timur. Dan by the way gue masih maba. Karena gue bisa dibilang ngambil gap year itu 1,5 tahun. Gue tuh pernah berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah gue dan jurusan teknik mesin. Tapi sekarang bedanya gue jurusan teknik sipil. Memang anaknya cinta teknik, tapi gue nggak terlalu bisa hitungan atau menggambar atau segala macam sih. Namun di PTN sebelumnya tuh kan jurusan teknik mesin tuh. Karena dari awal tuh gue memang nggak minat karena dari seorang tua dan pada saat itu gue lewat jalur mandiri. Jadi biayanya gue rasa lumayan mahal sih menurut gue. Dan gue nggak mau terlalu memberatin orang tua gue. Jadi gue putusin buat resign atau mundurin diri dan take a gap year. Nah, gue kira gap year tuh bakal sesuai ekspektasi gue. Gue kira gap year tuh bakal sesuai rencana yang udah gue planning atau gue rencanain. Namun di tahun pertama tuh gue gagal dan gue nggak keterima padahal gue bisa bilang daftar di berbagai PTN. Mungkin gue di saat itu belum masih terlalu muda, masih terlalu naif atau ambisius buat ngejar apa yang gue mau. Dan ada beberapa faktor internal yang membuat gue gagal pada saat itu. Gue punya beberapa macam tantangan gap year. Ini menurut gue sendiri ya, karena gue yang udah gue alamin. Nah, yang pertama tuh kata orang atau kata tetangga ataupun bisa kita bilang pandangan orang lain terhadap kita. Saat pertama-tama gap year tuh atau pertama kali nganggur ya bisa dibilang ya. uh, Banyak keluarga atau banyak tetangga yang bilang kenapa nggak kuliah, kenapa keluar dari ini, kenapa nggak nerusin kuliah. Di situ gue ngerasa gue cukup tertekan, gue karena pada saat itu terlalu memikirkan apa kata orang ya. Jadi kata-kata orang ini mungkin pada awal gap year sangat berdampak bagi gue sendiri. Mungkin bisa dibilang sampai sampai kadang dimasukin ke hati sih. Yang kedua itu bosan. Ketika lo gap year dan teman-teman lo udah sibuk kuliah, ketika teman-teman lo udah sibuk kerja dan segala macam, dan lo yang belajar belajar buat ngambis atau segala macam, itu cepat bosan gue rasa karena gue pada saat itu teman-teman pada kuliah dan gue mutusin mundurin diri dari kuliah dan di rumah aja buat belajar. Gue rasa cepat bosan, nggak tahu cara belajar gue atau kegiatan-kegiatan gue yang terlalu apa ya, terlalu itu aja, terlalu apa, stagnan. Gue nggak tahu. Dan yang ketiga, tantangan terbesar dari gap year tuh rasa malas. Karena ini banyak dialamin ya. Menurut gue banyak dialamin orang-orang yang TKG biar yang ambil nunda jarak 1 tahun buat kuliah rasa malas. Karena ketika kita mau belajar tuh kadang muncul rasa nanti aja lah, 5 menit lagi lah, 10 menit lagi lah, yang membuat kita itu akhirnya nggak belajar-belajar. Dan gue terkena rasa malas pada tahun pertama. Bahkan di tahun kedua tuh bisa dibilang gue sedikit terkena rasa malas sih, tapi gue paksain buat belajar karena gue tahu nggak enak ditolak PTN gitu, nggak enak buat gagal lah istilahnya. Selain rasa malas tuh gue terlalu banyak bermain-main sih, gue terlalu banyak nongkrong lah istilahnya bersama teman-teman gue yang ngambil gap year juga. Jadi itu merupakan kendala-kendala yang gue alamin sih selama gap year. Nah, salah satu hal yang ngeselin tuh bukan salah satu sih, ini memang hal yang ngeselin ya bagi gue. Karena gue tahu cara mengatasi atau cara membuat rencana yang bisa dibilang tepat atau akurat untuk apa ya, belajar atau membuat planning lah istilahnya itu gue baru tahu sekarang. Dan gue mau lo dengar supaya lo semua itu nggak ngalamin atau gue nggak bisa jamin setelah lo dengerin ini lo nggak ngalamin kegagalan. Setidaknya lo setelah dengerin ini lo bisa
ngaca lah istilahnya, bisa bercermin pada diri sendiri dan tahu apa kekurangan lo, dan lo bisa meminimalisir kegagalan yang bakal lo alamin ke depannya. Nah, yang pertama, seperti pada episode-episode sebelumnya, set your goal. Atau buat tujuan atau planning buat ke depannya. Entah itu buat belajar, entah itu buat strategi, buat pilihan lo UTBK atau SNMPTN ataupun mandiri. Jadi, tujuan ini penting ya. Dan planning itu sangat penting. Nah, dan buat lo yang sudah dibahas di selepas SMA, postingan semalam atau beberapa hari yang lalu ya. Kalau lo ngerasa diri lo itu nggak eligible atau nggak masuk ke dalam kuota buat daftar SNMPTN nanti, gue rasa lo harus persiapin diri lo buat SBMPTN, buat UTBK. Karena jujur UTBK itu uh, lawannya itu satu Indonesia, lawannya itu beratus ribu ya. Jadi buat dapetin apa yang lo mau itu nggak mudah. Buat dapetin apa yang lo pilih di jurusan itu nggak mudah karena lawannya itu satu Indonesia. Yang kedua itu set your schedule. Jadi buat jadwal. Setelah lo buat planning-planning yang mau lakuin, yang mau lo lakuin ke depannya, entah itu belajar ataupun kegiatan yang lainnya, set your schedule buat jadwalnya, kapan belajarnya, kapan mainnya, kapan buat entah kegiatan lain. Dan saran gue buat jadwal belajar tuh, ini saran dari gue ya, terserah lo mau ikutin atau enggak. Saran dari gue tuh belajar bukan seperti timetable. Belajar bukan hari ini 3 matkul, ini 3 matkul. Hari ini 3 mata pelajaran. Jadi bukan gitu. Gue nyaranin lo buat belajar itu per materi. Misal nih, lo pengen belajar matematika, lo jabarin tuh materi-materinya. Setelah lo jabarin, lo tentuin di hari apa lo belajar ini. Misalnya hari Selasa atau Selasa sampai Rabu gue harus paham limit. Kamis sampai Jumat gue harus hafal trigonometri. Terus buat Sabtu Minggu gue harus hafal limit trigonometri mungkin atau sebagai macamnya atau materi-materi lain yang mau lo atur atau lo schedule kan. Ini dari yang tips ketiga ini dari Bang Sabda atau Bang Wisnu, gue nggak tahu. Hapus distraksi-distraksi yang mengganggu fokus lo. Jadi misal lo setiap lihat gitar tuh lo bawaannya pengen main gitar atau setiap lihat game bawaannya lo mau main game. Itu gue kemarin singkirin sih. Gue singkirin distraksi-distraksi yang buat gue itu nggak terlalu fokus buat belajar. Nah, yang keempat ini kesalahan gue juga dan mungkin kesalahan hampir banyak orang, yaitu mau capek. Gue kemarin pengen PTN yang bagus, PTN yang ternama mungkin atau PTN yang uh, berkualitas ya. Kita bisa sebuah PTN berkualitas pastinya, tapi ada susunan-susunan yang seperti lo tahu ya. Gue pengen PTN yang terbagus, tapi gue nggak mau capek. Gue mau santai-santai, gue mau senang-senang, tapi gue mau hasil yang maksimal. Yang itu nggak bisa ya, itu nggak bakal bisa karena hasil itu berbanding lurus sama usaha. Walaupun ada beberapa yang walaupun kita usahain, kalau memang bukan takdir kita, bukan jalannya kita di situ, kita nggak bisa. Jadi setidaknya lo udah usaha lah. Setidaknya usaha lo itu memperbesar buat lo gapai apa yang lo mau ya. Nah, yang kelima nih, kualitas dan kuantitas. Biasakan lo lebih mentingin kualitas ya. Walaupun kualitas dan kuantitas itu harus banding, kalau bisa kualitasnya lebih. Karena kualitas itu penting. Gue pernah belajar dengan kuantitas yang cukup besar ya. Kita berapa jam sehari gitu. 9 atau 10 atau 11 gitu. 11 jam sehari. Tapi gue terlalu maksain diri gue. Sehingga kuantitasnya dapat. Tapi kualitas belajar atau kualitas ingatan gue itu nggak apa ya, nggak worth it dengan kuantitas yang gue keluarin. Nah, selanjutnya itu refreshing. Lo boleh belajar, lo boleh usaha keras, lo boleh ngambis gila-gilaan, tapi lo jangan lupa buat refreshing, jangan lupa buat uh, kasih jeda lah buat diri lo sendiri, buat istirahat, buat nikmatin hidup selagi masih bisa dinikmatin ya. Dan last but not least itu doa dan restu orang tua. Nah, ini bukan pas lo TBK aja, pas lo mau dapatin sesuatu. Gue harap lo berdoa dan minta restu orang tua lo
kapanpun dan apapun kegiatan yang lo bakal lakuin. Nah, itu beberapa tips atau saran dari gue buat lo yang bingung mau gimana, bingung mau apa aja yang harus dipersiapin, atau faktor-faktor apa aja yang mengganggu dalam belajar. Karena kalau ditanya gue nyesal nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan yang gue lakuin di masa lalu, gue bilang menyesal. Gue menyesalin apapun kesalahan-kesalahan yang gue lakuin di masa lalu, karena sangat berdampak kepada diri gue. Nah, tapi gue sadar kalau menyesali hal-hal yang gue lakuin di masa lalu itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya buat gue sekarang, dan mungkin bakal menghancurkan masa depan gue. Karena ada quotes dari Ali bin Abi Thalib tentang orang-orang yang menyesal. Beliau berkata, betapa bodohnya manusia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Jadi kita bisa ambil bahwa putaran penyesalan itu nggak ada habisnya. Misal, lo di titik ini kita bermisalan lagi nih. Lo di titik A tuh terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak have fun, terlalu banyak senang-senang. Ketika lo sampai di titik B, lo menyeselin. Lo menyesal apa yang telah lo lakuin di titik A. Karena di titik B lo gagal. Jadi titik B itu kerjaan lo cuma menyesalin hal-hal yang lo lakukan di titik A. Dan ketika pindah ke titik C, lo menyesalin lagi hal-hal yang lo lakuin di titik B karena menyesalin hal-hal yang di titik A. Ini agak ribet sih, tapi semoga lo semua ngerti apa yang gue maksud. Karena putaran penyesalan itu nggak ada habisnya. Mungkin segitu aja sih tips-tips dari gue tentang planning-planning atau hal-hal yang lo harus persiapkan, entah itu buat gap year atau entah itu buat persiapan masuk perguruan tinggi, negeri ataupun swasta. Nah, gue punya quotes, bukan quotes gue dari diri gue sendiri, dari salah satu penulis buku, Stephen Covey. Dia pernah bilang kalau I'm not a product of my circumstances, I'm a product of my decision. Jadi gue tuh bukan produk dari keadaan, gue bukan pasrah akan keadaan gue sendiri, tapi gue produk dari pilihan gue sendiri. Gue selalu bilang ke teman-teman gue, lebih baik gue gagal di atas pilihan gue sendiri daripada gue gagal di atas pilihan orang lain. Nah, mungkin itu aja podcast hari ini. Dan gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.